Koordinator Master Asesor BNSP, Insinyur Dr. Andes Asrizal Tatang MT. Yang kami hormati, Master Asesor BNSP, Bapak Sunyoto SPD. Yang kami hormati, Manajer Sertifikasi dan Skema LSP Itjen Bank, Dr. Hajah Widiningsih MPD. Serta yang kami hormati, para peserta calon asesor kompetensi LSP Itjen Bank yang berbahagia. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan ridhonya kita bisa hadir di sini untuk mengikuti pelatihan asesor kompetensi angkatan kedua LSP Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai wujud rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, meningkat acara selanjutnya adalah pembacaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Sumpah Jati Diri Bangsa. Perwakilan yang ditunjuk mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Sumpah Jati Diri Bangsa diikuti oleh peserta upacara. Hadirin dimohon berdiri. Sumpah Jati Diri Bangsa. Sumpah jati diri bangsa. Kami, warga negara Indonesia bersumpah. bersumpah. Satu, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia Dimanapun kami berada. Dua, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia Kapan saja, dalam keadaan apa saja. Tiga, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia Apapun resikonya. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
perwakilan yang ditunjuk kembali ke tempat. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan seraya memohon untuk kelancaran dan kesuksesan kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Bapak Udang. Kepada Bapak Udang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa sallim. Pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing pada acara pembukaan pelatihan asesor kompetensi instruktur penggiat jati diri bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kasih Sayang, pada kesempatan berbahagia ini, izinkan kami melaksanakan pelatihan asesor kompetensi angkatan kedua LSP Ibjadbang supaya berjalan lancar, penuh manfaat untuk kita semua di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Kami sadar kami banyak kesalahan yang kami lakukan terhadap Ibu Pertiwi Indonesia Raya. Untuk itu kami memohon, perkenankan ridho-Mu ya Allah ya Tuhanku, agar kita semua bisa bersama melangkah untuk kembali pada jati diri bangsa Indonesia. Rabbi ja'alada baladan aminah warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Semoga asesor kompetensi LSP Ibjadbang bisa bermanfaat, berkembang lestari, membangun jiwa cinta tanah air Indonesia bersama seluruh anggota Ibjadbang dan LSP Ibjadbang Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi barakati bismillahirrahmanirrahim. Bi barakati Muhammad nabiyur rahmati wal barakah. Bi barakatil Qur'an kalamullah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, wa khtim lana bil khair bi syai'il mursalin. Assalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, meningkat acara selanjutnya adalah sambutan Direktur LSP Ibjadbang yang pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Manajer Skema dan Sertifikasi Dr. Hajah Widiningsih MPD. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang tak terhingga ini, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang bagus dan megah atau indah ini, tak lain dan tak bukan karena berkat rahmat Allah yang berkuasa. Untuk itu, pertama-tama tadi sudah kita panjatkan syukur dan berdoa, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Master Asesor Bapak Afrizal Tatang dan Bapak Sunyoto yang sudah menghadiri dan siap membantu teman-teman nanti di sini. Jadi kalau beliau sudah siap di sini berkat undangan kami, dan tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Brigjen Pol Langgeng Purnomo SIKMH yang sedianya beliau akan hadir, tetapi ada tugas mendampingi Bapak Kapolri tadi pukul 1 dini hari menuju ke Papua. Kemarin dari Bali lanjut ke Papua didampingi Ibu, namun beliau mungkin hanya semalam, yang ditinggal itu Ibu Sigit dan Ibu Langgeng untuk pembinaan Bayangkari di Kapolda Baru, di Polda Baru, yaitu Polda Papua Barat Daya dan Timur. Jadi mohon maaf dan salam beliau kepada teman-teman serta tak lupa kepada Bapak Master Asesor, Bapak, salam dari beliau. Begitu pula Ibu Dini Warastuti sebagai direktur, ya, Ibu Dini Warastuti Esa MKN, ya. Beliau juga mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung nanti untuk menjadi asesor di LSP Ipcat Bank, ya. Karena dengan bergabungnya teman-teman nanti akan membawa kita lebih cemerlang lagi untuk siar lebih banyak lagi di provinsi-provinsi yang belum ada anggotanya. Nah, perlu saya laporkan di sini kepada Bapak Master Asesor, Bapak Afrizal dan Bapak Sunyoto bahwa peserta di sini ada 24. Itu dari Bali, dari provinsi Bali. Ada ya Bali? Ya. Ada dari Riau ya 2 orang. Dan ada dari Lampung sudah hadir. Oh ya Ibu, ini Ibu dosen kita ya dari Lampung. Ada dari Jawa Timur, Pak Udang dan ya Ibu, ya, dan Jawa Barat, oke Jawa Barat, saya Bu, ya dan ya, lupa dengan provinsinya. Ada dari Jawa Tengah, oke ada, Kalimantan Selatan, nah Pak Oni, terima kasih, Sumatera Selatan. Oh ya Bu Narni, ada dari Jakarta, nah Jakarta banyak ini Jakarta, alhamdulillah, nah Jakarta ini ya, Banten, nah dari Banten, dan dari Nusa Tenggara Timur, ya terima kasih. Ini ada 11 provinsi Bapak, serta 24 dari 11 provinsi. Dan kami LSP Ipcat Bank itu sudah memiliki 4 skema lama dan 4 skema baru Bapak, jadi jumlahnya ada 8 dan insya Allah nanti mudah-mudahan jangan semuanya pilih yang sama ya Pak ya, kan nanti anjurannya seperti itu supaya nanti semua dipahami dan dapat nanti siap MOOC-nya untuk menguji seperti itu. Nah skema lama itu ada instruktur master, di sini juga ada pesertanya. Instruktur master ada Bu Ur dan Pak Rofi, ya, oke. Dan ada instruktur muda itu Pak Andika, ya. Ada instruktur 4 orang ya. Instruktur kualifikasi 4 ada, kualifikasi 4. Nah, ada juga kualifikasi 4 yang kepala administrasi, ya. Ada, ya. Ada dari asisten instruktur kualifikasi 3 yang lama. Dan yang baru ada kepala administrasi kepelatihan itu kualifikasi 4, ada staf administrasi itu kualifikasi 3, pesertanya pun ada, dan pelatih di tempat kerja itu kualifikasi 3, dan penyelenggara pelatihan ya itu kualifikasi 3. Dan alhamdulillah untuk total instruktur penggiat jati diri bangsa yang sudah tersertifikasi BNSP itu ada 195 instruktur Bapak. Dan kami berdiri itu di tahun 2024, tahun yang lalu. Jadi baru 1 tahun Bapak kami berdiri. Tapi pelatihan asesor angkatan pertama itu di akhir tahun 2023.
kami. Nah, ini diadakan lagi di tahun 2025. Tapi nanti di tahun depan harus ada yang RCC Bapak, karena sudah 3 tahun seperti itu. Nah, sehingga dengan hadirnya Bapak Master Asesor di sini, nanti kami mengharapkan kita akan lebih banyak lagi ya merangkul teman-teman di daerah. Untuk pesan dari beliau adalah kita harus hidup untuk NKRI, jadi untuk Indonesia Raya, bukan untuk kita pribadi atau sekelompok golongan. Salam beliau seperti itu. Ingat bahwa kita harus tetap hidup tertib dan berfungsi untuk saling menghidupi, bukan mematikan. Seperti itu. Jadi tolong amanah itu teman-teman dipegang bersama. Sanggup? Sanggup. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, karena itu adalah pesan beliau, mudah-mudahan nanti insya Allah di Indonesia Raya ini ya, karena kita harus berwawasan kebangsaan Indonesia Raya ya, itu. Jadi untuk NKRI itu harus hakul yakin, bukannya NKRI kalau harga mati itu jalan apapun ditempuh, ada dengan kekerasan, ada dengan saling mendahului yang tidak diperbolehkan, tetapi kita hakul yakin, jadi rahmatan lil alamin dengan perilaku dan akhlak yang baik. Itu juga pesan daripada Bapak Pemarkarsa kita, yaitu Bapak Yai Mokhtar Mukti ya, sebagai pendiri dari PCTA Indonesia dan Sidikiyah yang merupakan inspirasi berdirinya LSP dan perkumpulan Ibcat Bang ini. Ya, jadi untuk itu teman-teman, marilah kita bersama-sama berjuang untuk membangun NKRI dan untuk Indonesia Raya. Makanya tadi ada 11 provinsi, itu merupakan keberagaman. Keberagaman inilah yang harus kita jalin dalam suatu kebersamaan, dalam suatu rangkaian persaudaraan yang kokoh dan kuat. Itu pesan dari Bapak Brigjen Pol Langgeng Purnomo. Jadi harapannya setelah adanya pelatihan asesor kompetensi angkatan kedua ini, nanti kita sama-sama bisa mengembangkan atau mengepakkan sayap-sayap Garuda untuk Indonesia Raya ini. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Selamat bertugas, selamat menimba ilmu, sukses, sehat, barokah, dan kebersamaan tetap kita jaga. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya kurang berkenan, itulah kelemahan saya sebagai manusia. Namun apabila ada kebaikan dan kelebihan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, meningkat acara selanjutnya adalah sambutan koordinator Master Asesor kepada yang terhormat Bapak Insinyur Dr. Andes Asrizal Tatang MT. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat semua. Yang terhormat dalam hal ini ya, pengurus LSP bersama jajarannya, panitia, rekan saya Pak Nyoto, dan rekan-rekan para calon asesor kompetensi untuk bagian jati diri bangsa. Kalau ini adalah institutnya. Selamat datang dari 11 provinsi berkumpul pada hari ini di sini dengan niat yang sama. Tentu berangkat akhir nanti hari kelima dengan harapan menjadi asesor kompetensi nasional
di bawah registrasi lisensi BNSP yang bertugas untuk LSP, instruktur pegiat jati diri bangsa. Saya pada saat dihubungi muncul ada instruktur pegiat jati diri bangsa. Tadi saya tanya ke ibu, apa program yang, karena banyak jumlah LSP kita sendiri udah sekitar 2.600 LSP di seluruh Indonesia dan berkembang. Bahkan ya ada hal-hal yang sangat menarik kami. Di samping ini adalah pegiat jati diri bangsa. Saat sebelum ini diminta juga untuk menjadi narasumber atau menjadi master asesor pengajar untuk LSP Lemhanas, yang pada saat itu adalah program 100 harinya Pak Presiden, fokus kepada 4 pilar bangsa dan kepemimpinan nasional. Dan sebelum-sebelumnya saya pernah juga melahirkan dan mengasuh juga untuk LSP. Ada yang kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, beragamnya banyak. Ada LSP Kris, ya Bapak bisa bayangkan Kris setiap komunitas akan berbeda, standarnya kayak apa. Kita mulai membuat standar dengan hasil, sehingga Kris itu diakui menjadi milik Indonesia oleh PBB UNESCO, karena kita bikinkan standar menarik dalam membuat itu. Dan banyak LSP lain, ya termasuk masalah LSP halal dan lain. Banyak ragam, banyak profesi, dan ini yang dilakukan nanti hakikatnya menjadi kompetensi. Makna kompetensi, orang bekerja dalam bidang apapun didasari oleh pengetahuan, skill, dan sikap kerja, attitude. Sehingga hasil yang dikerjakan itu jelas mempunyai ada tolak ukurnya. Kompetensi bukan milik kita, tapi adalah milik Allah yang diberikan kepada orang yang Dia pilih. Tentu melalui perjuangan, sehingga kompetensi nggak bisa dicabut oleh orang. Yang bisa mencabut hanya Tuhan kembali. Dibuat kita lupa, dibuatnya kita pingsan, bingung, linglung, mati. Jadi yang bisa dicabut oleh orang adalah lisennya, registernya. SIM bisa dicabut, tapi kompetensi menyetir pasti bisa nggak dicabut. Itu Tuhan yang bisa mencabut. Nah, untuk itu harapan dari Bapak Ibu menjadi asesor kompetensi akan memastikan orang-orang yang bergiat, yang pegiat jati diri bangsa yang betul-betul kompeten. Saya selalu ngomong di mana-mana, ya, kita berbicara kompeten harus berani jujur. Jangan bicara kompetensi kalau nggak berani jujur. Itu sebetulnya kalau dikaitkan dengan jati diri bangsa, kejujuran tolak ukur utama. Tentu kejujuran yang
ada etiknya. Kan itulah yang dikatakan seorang berintegritas. Oke, saya kira itu. Jadi selamat bergabung. Totalnya 24 yang ini dan yang kemarin. Sebelumnya akhir tahun 2023 22. 24 tambah 22 menjadi 46 cikal bakal untuk ya asesor memastikan ya orang-orang yang betul-betul peduli jati diri bangsa. Sertifikat itu hanya bersifat administratif, yang penting kompetensi. Pada kakaknya makna sertifikat kompetensi adalah merupakan filter, salah satu gunanya untuk tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing masuk ke Indonesia tidak bisa masuk kalau dia nggak kompeten. Buktinya apa? Harus certified. Sertifikat itulah saling pengakuan antar negara yang kita katakan MLA. Orang masuk kerja orang asing ke Indonesia, dia datang pasti diundang. Nggak akan bisa masuk kita pun ke negara lain tanpa ada visa kerja. Berarti ada yang mengundang. Jadi bukan masuk ke sini lontang-lantung dan dia udah ada tempat kerjanya di mana, sehingga punya sertifikat nggak, kompetensi nggak di bidang apa, barulah. Ini normalnya. Masalah nggak normal tuh lain cerita, ya kan? Kita bicara tentang tatanan normal, ya normatif, ya hal yang biasa. Malaysia setiap hari lakukan sweeping. Setiap hari juga ketangkap anak bangsa kita. Ada yang dideportasi langsung, ada yang melalui, saya dulu mencoba membantu juga. Kalau dia ke Batam dari Malaysia, berarti dari Konjen. Kalau dia ke Tanjung Pinang, berarti dari penjara. Sehingga kita buatlah rumah di Riau, di Tanjung Pinang, rumah untuk trauma center sebelum dikembalikan ke keluarganya. Yaitu perjuangan. Ya, kenapa? Mayoritas karena ilegal, dokumen masuk negara lain. Nah, itu diantaranya. Jadi makna sertifikat tadi kalau untuk bangsa, filter terhadap Bapak Ibu, selama 4 hari saya berharap santai di sini, jangan menjadi beban. Kita santai, suka, ria, senang, tapi target tercapai. Apa target? Targetnya Bapak adalah jadi asesor yang kompeten, berarti asesor yang mumpuni, sanggup membuat perencanaan asesmen, sanggup untuk melaksanakan asesmen, dan sanggup juga untuk melakukan validasi terhadap atau jalannya asesmen yang dilakukan oleh LSP. 3 itulah yang kita buat. Fokusnya yang dikirim ke kami skemanya ada skema asisten instruktur jati diri, yang bagian jati diri bangsa. Ada skema instruktur 15 unit, tadi asisten 10 unit. Ada skema instruktur muda 15 unit. Ada instruktur master ada 15 unit. Ada kepala administrasi kepelatihan 15 unit. Semuanya nanti kita pakai dengan modul terbaru yang Bapak lahir pada akhir 2023,
yang dulu dilatih berarti seharusnya telah menggunakan tapi belum ditetapkan, karena mulai tahun 2024 kita menggunakan modul yang kita buat pada akhir tahun 2023. Kebetulan saya tim penyusunnya. Ya, kita berlatih hari ini sampai 4 hari berbasis skema, bukan unit lagi. Jadi kita melihat kepada kelompok pekerjaan atau kepada jabatan. Untuk itu, kalau ada bawa kepean dari rumah, jangan dipakai, nolkan saja. Kalau yang udah tahu, udahlah nolkan kilometer. Kita berangkat dengan yang sama. Saya niatkan dari rumah dan saya akan nginap juga di sini. Mari kita bangun bersama. Ya, dulu saya masih ingat 2011, saya membantu berdirinya LSP Polri. Ya, saya kebetulan pernah jadi komisioner BNSP angkatan kedua 2011 sampai akhir 2018. Jadi santai kita lakukan, kita kerjaan. Mudah-mudahan itu semua berhasil. Ya, kita bersama, dan jangan, kami bukan guru, kami adalah mitra yang mendampingi bapak-bapak. Jangan segan, kalau kurang tahu, nggak ngerti, tanya, kan kami bimbing mereka. Nanti kita kenalkan siapa kami masing-masing, backgroundnya gimana. Saya kira itu selamat bergabung jadi asesor nanti nasional, karena asesor nasional itu ada dan bisa kita pakai bukan hanya dalam nasional, kita bisa kirim pertukaran antar asesor dan diminta oleh beberapa negara terutama ASEAN, kita harus bisa siap mengirim para asesor kita untuk membantu atau melakukan asesmen di 10 negara ASEAN. Saya kira itu, terima kasih. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami aturkan terima kasih atas arahan yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemakaian jas dan pemasangan pin LSP Itjadbang yang akan dipasangkan oleh manajer skema dan sertifikasi Dr. Hajah Widiningsih MPD kepada perwakilan peserta yang ditunjuk mengambil tempat. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian upacara pelatihan asesor kompetensi angkatan kedua LSP Inspektur Penggiat Jati Diri Bangsa. Kami ucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas pelaksanaan upacara pada pagi hari ini.
kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami persilakan Bapak Ibu untuk mengambil